Assalamualaikum. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, kali ini kita masih tentang materi atau tema kerajinan serat. Bagian yang ketiga ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana proses produksi pembuatan kerajinan serat. Pada proses produksi kerajinan bahan serat, adanya teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Kemudian yang kedua, adapun teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestry atau menenun, menjahit, dan mengikat. Nah, setelah prosesnya, yang pertama kita bahas adalah menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestry. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang fungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nah, berikut adalah gambarnya bagaimana cara menenun. Selanjutnya, teknik menjahit adalah pekerjaan menyambungkan kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Kemudian menjahit dapat dilakukan dengan manual atau mesin jahit. Kemudian dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merentangkan warna. Nah, selanjutnya adalah teknik mengikat, adalah teknik menyatukan dua benang lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Kemudian mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Selanjutnya, ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perencanaan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkok untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya seperti cangkir didesain ada pegangannya. Kemudian selanjutnya keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya, kenyamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan bagi pemakainya. Contoh piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi cat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Selanjutnya, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, dalam proses penciptaan karya, itu akan ditentukan dari bahan dan jenis kerajinannya. Kemudian yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Kemudian membuat sketsanya ketika kita membuat, menentukan karya terbaik, mengumpulkan alat dan bahan, pembuatan karya dan kerajinan, evaluasi karya dan revisi karya.
Ini adalah proses penciptaan sebuah karya seni. Nah, ini adalah tugas ya, dikerjakan di buku tulis prakarya. Soal ditulis lengkap ya. Nah, suatu saat nanti lelahmu akan digantikan dengan suatu kebanggaan yang besar. Semangat ya. Semangat dalam belajar tentunya. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.